Saudara-saudara sekalian, pada pembukaan pembelajaran Zoom kita sahabat ini, kita akan membacakan dari renungan pendahuluan. Renungan pendahuluan ini diambil dari buku, boleh lihat ke bawah Del, That That I May Know Him, ya, halaman 117. Ya, mari kita baca sama-sama. Renungan pendahuluan ini judulnya adalah anak-anak bukan budak. Ya, jadi anak-anak bukan budak. Mari kita baca ayat intinya yang disampaikan oleh Ellen G. White di sini, diawali dengan menampilkan Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ya, jadi kita di sini di dalam Ibrani 12 ayat 28 diingatkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ya, jadi artinya di sini mau menunjukkan ada orang-orang yang beribadah, bersyukur itu tidak menurut cara yang berkenan kepadanya. Ya, artinya dia menggunakan cara-cara yang berbeda. Oke, kita lanjut penjelasan Ellen G. White. Banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi tidak pelaku firman-Nya. Nah, lihat. Jadi orang yang mengaku-mengaku tuh banyak sekali. Semua mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak pelaku firman-Nya. Nah, jadi Tuhan menginginkan umat Allah itu selain mengaku, dia juga harus menjadi pelaku firman. Tapi dalam bacaan ini dikatakan banyak orang yang cuma satu, ya satu porsi, yaitu hanya mengaku. Mereka tidak menyukai firman. Jadi kenapa dia tidak menjadi pelaku firman? Dia hanya mengaku saja karena mereka tidak menyukai firman. Karena firman itu menyatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan mereka. Ya. Jadi firman itu menurut mereka nggak sesuai dengan pikirannya mereka. Mereka tidak menyukai teguran yang memperbaiki dan imbauan yang sungguh-sungguh. Ya, jadi mereka nggak mau jadi pelaku firman, ya, karena tidak semuanya firman itu sesuai dengan pendapatnya mereka. Ya, selain tidak sesuai dengan pendapat mereka, juga firman itu menegur, ya, menegur, memperbaiki atau mengimbau yang sesungguhnya. Mereka tidak menyukai teguran yang memperbaiki dan mengimbauan yang sungguh-sungguh. Jadi mereka nggak mau dikritik. Mereka tidak mengasihi kebenaran. Jadi dengan demikian di mata Tuhan seperti itu, yaitu tidak menyukai teguran, tidak mau dikritik, ya, menganggap kebenaran itu tidak seluruhnya sesuai dengan pandangan mereka, itu sama saja mereka tidak mengasihi kebenaran, tetapi dikuasai dan dikendalikan oleh nafsu kemanusiaan mereka yang tidak menentu. Itu Tuhan yang mengatakan, ya, bukan pikiran mereka. Kalau pikiran mereka, mereka mengatakan saya pengikut Kristus. Kita lanjut. Setiap perbedaan ditentukan oleh bagaimana kita melayani Allah. Setiap perbedaan ditentukan bagaimana kita melayani Allah. Jadi kalau ada perbedaan itu bisa dilihat, ya, diukur bahwa yang mana yang benar, ya. Kelihatannya dari mana? Kelihatannya dari seberapa besar dia melayani Allah. Seberapa besar dia mengutamakan Allah dalam perbedaan tersebut. Jadi kalau yang satunya mungkin dia melayani dirinya sendiri, memuliakan dirinya sendiri, yang satunya melayani Allah, ya, yang melayani Allah inilah yang benar, ya. Seorang anak yang bosan mempelajari pelajarannya, oleh karena ia harus mempelajari pelajaran itu, tidak akan pernah menjadi pelajar yang sejati, ya. Jadi
seseorang anak yang bosan mempelajari sesuatu pelajaran, ya, dia bosan dengan sesuatu pelajaran, maka dia tidak akan menjadi pelajar yang sejati. Artinya, kalau mau jadi pelajar sejati, dia tidak pernah bosan, ya, di dalam belajar apa yang diminta kepadanya. Ya, saya ulangi, seseorang anak yang sejati, maka ia tidak akan pernah bosan untuk mempelajari tanggung jawab atas kepelajaran yang dimintakan kepada dia untuk pelajari. Itu adalah pelajar yang sejati, tidak tawar-tawar. Seseorang yang mengatakan memelihara perintah-perintah Allah karena berpikir ia wajib memeliharanya, tidak akan pernah masuk ke dalam kesukaan penurutan. Ya, jadi kalau dia memelihara perintah Allah karena berpikir ia wajib memeliharanya, tidak akan pernah masuk ke dalam kesukaan penurutan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah belajar bahwa Tuhan tidak suka kalau orang itu melaksanakan kebenaran hanya karena kewajiban. Tuhan menginginkan melaksanakan firman itu adalah karena tabiatnya dia, karena kasih yang ada di dalam dirinya, atau dengan kata lain itu sudah menjadi karakternya dia, tabiatnya dia, bukan karena melaksanakan kewajiban. Jadi kalau penurutan hanya karena pelaksanaan kewajiban, ya, itu dia katakan di sini tidak akan pernah masuk ke dalam kesukaan penurutan. Jadi artinya dia tersiksa di dalam melaksanakan firman Tuhan tersebut. Oke, lanjut. Jadi sama seperti siswa tadi, seorang pelajar itu tidak akan menjadi pelajar yang sejati kalau dia tidak menyukai. Dia merasa bosan dengan pelajaran, dia terasa terpaksa, maka dia bukan pelajar yang sejati. Intisari dari aroma semua penurutan adalah kerja keras prinsip dari dalam. Mengasihi kebenaran, mengasihi hukum Allah. Intisari dari semua kebenaran adalah kesetiaan kepada penebus. Melakukan yang benar karena itulah yang benar. Ya, melaksanakan yang benar karena itu adalah benar. Bila mana firman Allah menjadi beban oleh karena menghilangkan semua kecenderungan-kecenderungan manusia, maka kehidupan beragama seperti itu bukan kehidupan Kristen, tetapi suatu penurutan yang tegang dan terpaksa. Semua kemurnian dan kesalehan agama dikesampingkan. Jadi kalau kita melaksanakan firman, ya, kalau itu hanya sebuah keterpaksaan, ya, merupakan suatu beban, maka katanya itu bukan kehidupan Kristen. Memang benar, ya, iman tanpa perbuatan ialah mati. Tapi kalau perbuatannya itu dilakukan dengan keterpaksaan, ya, hanya sebagai pelaksanaan kewajiban, ya, bukan karena dia punya kasih di dalam dirinya, ya, bukan menjadi bagian di dalam dirinya, ya, itu adalah kehidupan, itu bukan kehidupan Kristen, ya. Jadi betapa ruginya, ya, kalau kita hanya melaksanakan firman Tuhan itu hanya sebuah keterpaksaan. Betapa ruginya kita langsung dianggap sama Tuhan sebagai bukan kehidupan Kristen, ya. Ingat saudara, jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah bisa belajar membedakan antara melaksanakan firman itu hanya sebagai kewajiban ataukah sebagai kasih yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau kita menjadikan itu kasih, maka kita akan menjadi Kristen yang sejati. Ya, di sini dibilang kalau kita hanya melaksanakan kewajiban, ya, tapi tidak menjadi kasih di dalam diri kita, tidak menjadi tabiat kita, itu bukan kehidupan Kristen. Jadi sia-sia saudara. Tetapi pengangkatan kepada keluarga Allah menjadikan kita anak-anak. Nah, jadi di sini dibedakan ini, bukan budak-budak, ya. Jadi artinya di sini kita bisa lihat, tetapi pengangkatan kepada keluarga Allah menjadikan kita anak-anak, bukan budak-budak. Jadi artinya kalau kita melaksanakan firman Tuhan itu adalah hanya melaksanakan karena kewajiban,
kewajiban dan kita laksanakan seperti keterpaksaan, ya, bukan kehidupan Kristen, itu adalah kita disamakan dengan budak-budak. Sedangkan yang melaksanakan firman Tuhan itu dengan dengan kasih, itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi di sini dibedakan antara anak Allah atau budak-budak. Kita lanjut. Bila mana kasih Kristus memasuki hati, kita lihat di sini. Jadi kalau kasih Kristus itu dimasukkan ke hati, bukan hanya dilaksanakan sebagai kewajiban, kita akan berusaha untuk meniru tabiat Kristus. Semakin kita mempelajari kehidupan Kristus dengan hati yang mau belajar, semakin kita menyerupai Kristus. Dan inilah yang disebutkan sebagai anak-anak. Ya, kalau yang tadi sebagai melaksanakan kewajiban itu budak-budak. Roh Kudus akan memberikan pengertian yang jelas ke dalam hati setiap pelaku firman. Nah, Roh Kudus akan memberikan pengertian yang jelas ke dalam hati setiap pelaku firman. Jadi keberadaan Roh Kudus akan memberikan bantuan kepada kita untuk kita bisa mengerti. Ya, semakin kita menyalipkan perbuatan-perbuatan yang mementingkan diri sendiri oleh membagikan berkat-berkat kita kepada orang lain, dan oleh menggunakan kemampuan kita yang dikaruniakan Allah, semakin dikuatkan dan ditambahkan kasih karunia surgawi di dalam kita. Kita akan bertumbuh dalam kerohanian, dalam kesabaran, dalam ketabahan dan keuletan, dalam kerendahan hati, dalam lemah lembut. Gerbong-gerbong kereta tidak semata-mata disambungkan kepada mesin lokomotif. Ya, saya ulangi, gerbong-gerbong kereta tidak semata-mata disambungkan kepada mesin lokomotif, tetapi mengikuti rel yang sama yang dijalani oleh mesin lokomotif itu. Siapakah yang kita ikuti? Ya, nah di sini ada pertanyaan saudara di akhir bacaan ini. Siapakah yang kita ikuti? Adakah kita seperti budak? Adakah kita seperti anak-anak Allah? Tadi kita udah baca, Dela boleh geser sedikit ke atas, bahwa orang-orang yang seperti budak adalah melaksanakan firman itu hanya sebagai kewajiban-kewajiban. Ya, dia menganggap pelaksanaan firman itu adalah hanya sebagai beban, ya, keterpaksaan. Itu adalah orang-orang yang bermental budak. Ya, kalau yang bermental anak, kita baca yang di bawah, ada paling bawah. Nah, kalau yang bermental anak, tadi kita baca yang bagian atas. Geser lagi sedikit ke atas. Nah, kalau yang bermental anak, dikatakan di sini, bila mana kasih Kristus memasuki hati, kita akan berusaha untuk meniru tabiat Kristus. Semakin kita mempelajari kehidupan Kristus dengan hati yang mau belajar, semakin kita menyerupai Kristus. Inilah yang disebut anak-anak Allah. Ya, kita tergabung di mana? Kalau saudara masih sama seperti saudara yang kemarin-kemarin, ya, artinya saudara masih orang-orang yang dalam kategori budak. Tapi kalau saudara sudah perlahan-lahan, ya, dengan saudara belajar dari sahabat ke sahabat, belajar dari hari ke hari, selalu terus-menerus menerima Yesus, berjalan bersama Yesus, ya, selalu membaca dari hari ke hari, saudara meningkat, ya, maka kalau saudara lakukan demikian, maka perlahan-lahan saudara akan dirubah untuk menyerupai Kristus. Nah, kalau saudara sudah melihat ada perubahan-perubahan di dalam diri saudara, saudara sudah tidak lagi sama seperti saudara yang 5 tahun yang lalu, ya, maka saudara bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah. Tapi kalau saudara tidak ada perubahan dari zaman yang lalu sampai hari ini juga masih sama seperti saudara yang lalu, ya, pengetahuan juga tidak nambah-nambah, ya, yang nambah hanya umur, ya, tapi emosi masih sama, tidak ada perbedaan, pemahaman juga nggak meningkat-meningkat,
Pengetahuan kebenaran juga sama-sama saja, tidak ada hal yang baru, ya. Artinya hati-hati saudara, ataupun malah pengetahuan tidak bertambah. Artinya kita harus paham bahwa kita masih bermentalkan budak. budak. Nah, ini kalau ada tambahan dari OI, jadi kalau anak-anak Allah, hook yang dipasang Tuhan itu menjadi ringan, ya. Jadi beban yang Tuhan buat, tuntutan-tuntutan yang Tuhan buat itu akan perlahan-lahan menjadi ringan. Yang dulunya tuh beban itu betapa sulitnya karena kita masih mencintai diri kita sendiri, masih banyak hal-hal yang masih kita sayangi. Setelah kita perlahan-lahan kita mulai berubah, meninggalkan, ya, semua beban-beban yang Tuhan mintakan itu akan perlahan-lahan menjadi lebih ringan. Saudara, dari apa yang kita baca ini, saudara ingat jangan sampai kita belajar kebenaran itu menjadi beban. Bawaan renungan pendahuluan ini sengaja saya bawakan kepada kita semua. Jangan sampai kita belajar kebenaran ini menjadi beban. Saudara sekalian, kalau saudara belajar kebenaran ini sebagai suatu beban, suatu siksaan bagi saudara, misalkan kita masuk di dalam grup Zoom ini, selalu melihat jam nih, kapan nih selesai, kapan tutup sahabat, kapan tutup sahabat. Ya, kalau kita seperti itu sikapnya, artinya kita harus sadar, saudara, bahwa saudara masih bermentalkan budak. Ya, kalau saudara merasa pertemuan-pertemuan diskusi-diskusi baik di Zoom maupun di grup-grup diskusi, kalau pembicaraan-pembicaraan Ronu buat disampaikan, saudara merasa semuanya itu menyiksa saudara, menghukum saudara, mengadili saudara, mengadili kita semua, mempersalahkan kita semua, dan kita tersiksa dengan bacaan-bacaan tersebut, ya, dan kita merasa nggak begitu, atau kita selalu cari tawar-tawar, cari pemaafan, artinya kita masih bermentalkan budak. Dela boleh yang paling awal ya. Ya, kita coba lihat di paling awal, bukan yang ini, yang bawahnya. Mari kita baca. Banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi tidak pelaku firman-Nya. Kenapa kok tidak menjadi pelaku firman? Jawabannya adalah karena mereka tidak menyukai firman-Nya. Kenapa tidak menyukai firman-Nya? Karena firman-Nya itu menyatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan mereka. Apanya yang nggak sesuai sama mereka? Kenapa kok bisa tidak sesuai? Mereka tidak menyukai teguran yang memperbaiki dan imbauan yang sungguh-sungguh. Ya, jadi mereka nggak suka ditegur. Nah, saudara-saudara sekalian, evaluasi diri saudara sendiri. Ya, kita tidak pernah ditugaskan untuk mengevaluasi orang lain. Evaluasi diri saudara sendiri. Adakah saudara tidak suka diskusi kebenaran, tidak suka bicara-bicara di dalam grup-grup diskusi Alkitab, ya? Saudara lebih tertarik untuk berbicara tentang hal-hal yang dunia, saudara lebih ramai bereaksi, atau saudara lebih santai berbicara di dalam grup-grup sehari-hari, tapi di dalam grup belajar Alkitab saudara diam, seribu bahasa, ya. Bahkan saudara mungkin malah mau mau membalas atau mau mengomentari dengan pedas, tapi saudara mengingat bahwa hal tersebut akan mempermalukan saudara, akhirnya saudara diam. Kondisi seperti itu saudara sudah harus sadar bahwa bacaan ini sedang mengingatkan kita semua, ya, sedang mengingatkan saudara bahwa saudara sementara ini masih di dalam mental budak. Saudara masih menganggap belajar kebenaran itu beban. Saudara masih menganggap semua tuntutan-tuntutan Nyonya White adalah siksaan. Ya, masih ada waktu, saudara. Ya, kita semua memang dihakimi oleh tulisan-tulisan Nyonya White dan Victor Huten. Kita diadili, ya. Kita terdakwa dari semua bacaan-bacaan Nyonya White ini.
Ya, saudara nggak usah kecil hati. Semua, termasuk saya sendiri, juga disalahkan sama tulisan-tulisan. Selama saudara menganggap baca kebenaran itu beban, Anda seakan-akan tersiksa waktu saudara tersita. Ini harus baca ini. Aduh, ini banyak bacaan nyawa terlalu banyak ini. Saya mau santai nggak bisa. Nah, kalau sampai saudara masih berpikiran demikian, artinya saudara masih bermentalkan seorang budak. Saudara harus koreksi diri, saudara harus bangun, saudara harus berdoa kepada Tuhan, meminta bantuan Tuhan supaya Roh Allah membantu saudara untuk mulai berhenti atau merubah saudara, membuat kebenaran itu bukan lagi suatu siksaan. Ya, perlahan-lahan saudara harus membuat kebenaran itu suatu kegembiraan bagi saudara. Ya, kita baca lagi anak Dela bahwa Del yang tadi anak-anak. Kalau anak-anak itu dia bilang apa tadi? Kita lihat. Nah, hope ya. Kita lihat di sini. Kalau anak-anak itu bila mana kasih Kristus memasuki hati, kita akan berusaha untuk meniru tabiat Kristus. Semakin kita mempelajari kehidupan Kristus dengan hati yang mau belajar. Nah, buat orang yang merasa belajar kebenaran itu beban suatu siksaan, dia nggak bakalan punya hati yang mau belajar. Nah, ini sekaranglah waktu yang masih ada nih. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kita yang masih memandang baca kebenaran itu beban, ya mari kita berdoa sekarang untuk memohon kepada Roh bantu supaya kita bisa merubah. Ya, kita jangan menjadikan belajar kebenaran itu sebuah siksaan. Minta kepada Roh bantu supaya kita merubah diri kita untuk menjadi apa? Mempunyai hati yang mau belajar. Kalau kita sudah membuat hati kita menjadi hati yang mau belajar, belajar kebenaran itu bukan suatu siksaan, menjadi suatu suatu kerinduan saudara. Ah, ini ada waktu kosong nih, aku mau baca. Ya, saudara selalu menunggu ada waktu longgar untuk membaca. Kalau saudara sudah mempunyai kerinduan untuk cari kelonggaran waktu untuk membaca, mulailah di situ. Artinya hati saudara sudah dibantu oleh Roh untuk menjadi hati yang mau belajar. Tapi kalau saudara sekarang masih saja punya waktu longgar, saudara gunakan untuk kepentingan saudara sendiri, menyenang-nyenangkan diri sendiri. Terus ketika ada satu kewajiban membaca, ya, saudara tersiksa dengan kewajiban membaca tersebut, saudara bacaan ini benar-benar tepat sekali, jangan pada waktu juga yang tepat. Karena kalau nanti tidak ada lagi waktu yang terbuka bagi kita. Sekaranglah waktunya. Kira-kira mungkin bacaan ini mudah-mudahan menggugah kita semua ya, yang cenderung masih belum terlalu memandang belajar kebenaran itu sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu, ya, yang memandang membelajar kebenaran itu adalah suatu siksaan atau beban, ya. Ini bacaan ini benar-benar menggugah kita semua. Mungkin demikian bacaan renungan pendahuluan kita pada sahabat ini. Terima kasih Oi yang memposting tulisan ini. Ada yang mau komentar silakan. Lanjut, Dela. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajari fresh dulu ke pelajaran 2 minggu yang lalu. Harapan saya, saudara-saudara sudah membuka website kita ya. Website kita sekarang sudah lebih istimewa karena sudah ada rekaman suaranya dimasukkan. Kalau dulu rekaman suara itu hanya bisa didapat dari teman-teman meminta link dari Google Drive ya. Tapi sekarang saudara bisa dapat langsung dari uh, website kita, di mana website kita tidak membutuhkan password, jadi siapapun bisa masuk, ya. Dan informasi dari Dela
Sekarang sudah ada YouTube-nya, jadi orang bisa langsung tanpa masuk ke website pun bisa langsung ke YouTube. Mudah-mudahan mungkin dengan cara yang seperti ini boleh memancing ya orang-orang untuk lebih mencari tahu, ya, memperoleh jawaban apabila mereka sudah mulai kerinduan-kerinduan itu muncul. Ya, nah sekarang kita coba lihat pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Ya, 2 minggu yang lalu tanggal 19 April. Ya, mari kita lihat. Ya, 2 minggu yang lalu antara lain kita menekankan dari sebagian tulisan, ya, potongan kata-kata dari buku manuskrip 39 tahun 1894. Di sana disebutkan setiap pikiran manusia yang tidak berserah kepada Tuhan dan yang tidak berada di bawah kendali Roh Tuhan akan diselewengkan melalui perantara setan. Jadi, saudara, kata-kata ini sangat-sangat menyentuh kita semua. Kita harus benar-benar berpikir. Bacaan ini benar-benar menyadarkan kita karena kita pada saat ini masih dalam proses manusia yang berjuang. Ya, kita belum menjadi manusia yang sudah menang. Ya, kita masih berjuang. Ya, berjuang mengatasi diri kita sendiri. Kita masih punya musuh yaitu diri kita sendiri. Kita belum menang sama diri kita. Ya, jadi dikatakan di sini setiap pikiran manusia yang tidak berserah kepada Tuhan dan tidak berada di bawah kendali Roh Tuhan akan diselewengkan melalui perantara setan. Jadi saudara lihat, jadi kita ini rentan, kita semua rentan, ya. Jadi orang-orang yang akan diselewengkan oleh perantaranya setan. Jadi bukan setan langsung, tapi melalui perantara. Jadi artinya apa? Melalui agen-agen. Ya, jadi kita beresiko sekali kalau kita masih seperti sekarang ini. Ya, cenderung kita belum bisa memenangkan diri kita. Kalau kita masih dalam proses yang seperti ini, kita belum berserah, ya, kita belum dibawa kendali Roh Tuhan, maka kita berpotensi sekali akan diselewengkan. Ya, nah, atas kata-kata akan diselewengkan, kita berkembang kepada bacaannya. Ya, jadi dari kata-kata akan diselewengkan, artinya kita masih masih ada jalan keluar. Ya, kita belum benar-benar diselewengkan. Artinya masih ada jalan keluar. Ya, dan jalan keluar itulah yang sedang kita coba kita bangkitkan dari bacaan-bacaan ini mendorong kita untuk supaya jangan biarkan kita terus-menerus berada di dalam kondisi yang seperti itu. Ya, mari kita baca. Orang yang berulang kali ditarik oleh juru selamat dan yang melalaikan amaran-amaran yang telah disampaikan, tidak berserah diri sesuai keinsafan untuk bertobat, serta tidak mau mendengar, bila mana ia menasehati untuk berusaha mencari pengampunan dan kemurahan, akan berada di dalam kedudukan yang sangat-sangat berbahaya. Jadi orang-orang yang sudah berkali-kali ditarik oleh Tuhan, ya, berkali-kali Tuhan telah menarik melalui tulisan-tulisan Ellen G. White, tulisan Victor Hutes, sudah berkali-kali. Tapi kita juga terus melalaikan amaran-amaran yang disampaikan, tidak juga berserah, terus tidak juga mau mendengar. Ya, dikatakan di sini kita berada di dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Ya, jadi kita ini berbahaya, saudara. Kalau yang tadi dibilang akan diselewengkan, di sini diingatkan kita sangat-sangat berbahaya kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak menyuruh kita untuk menolak, tapi diri kita lah yang menolak. Jadi diri kita yang menolak, bukan Tuhan yang menyuruh kita untuk menolak. Jadi artinya ada penguasa di dalam diri kita. Artinya diri kita belum kita menangkan. Ada roh di dalam diri kita yang selalu menolak amaran-amaran yang ada. Dan kondisi itu katanya kita berada di dalam kedudukan yang berbahaya. Roh sedang menggunakan kuasanya ke atas dia sambil menganjurkan kepadanya untuk menyerahkan kemauannya kepada kemauan Allah. Jadi ada kemauan di dalam diri kita.
Nah, di sini Roh Allah mendorong kita supaya kemauan kita ini diserahkan kepada kemauannya Allah. Maka bila mana undangan ini tidak juga diperhatikan, maka Roh Allah itu akan meninggalkannya dengan sedih. Jadi sementara ini Roh Allah ada, ya. Roh Allah itu datang melalui apa? Tulisan-tulisan Ellen G. White dan Victor Luter. Tapi kalau tulisan-tulisan ini saudara anggap beban seperti tadi kita baca, baca apa roh tulisan-tulisan ini menjadi suatu siksaan bagi kita membaca, kita merasa menjadi suatu siksaan, maka hati-hati, ya hati-hati. Kalau Roh Allah itu akan meninggalkan dengan sedih. Jadi jangan biarkan diri kita memandang bacaan-bacaannya Nyawa itu sebagai beban. Jangan biarkan diri kita memandang tulisan-tulisan Nyawa itu sebagai siksaan. Ya, saudara, yang seperti tadi kita bilang, berdoalah supaya Tuhan mau bantu dengan rohnya merubah bacaan-bacaan itu bukan suatu beban, bukan suatu siksaan. Ya, menjadi suatu kebahagiaan atau suatu kerinduan untuk kita mencari tahu, Nyonya White bicara apa ya? Nyonya White menyampaikan mengenai apa ya kalau hal yang begini begitu. Jadi kita selalu ingin mendapatkan satu pengetahuan dari tulisan-tulisan Nyonya White dan Victor Hugo. Kita minta Roh Allah membantu kita supaya kita merubah dari beban menjadi suatu kebutuhan. Ada suatu penarikan lagi yang lain. Nah, ini hati-hati saudara. Jadi di samping ada Roh Allah, ya kalau Roh Allah tadi sudah meninggalkan dengan sedih, itu karena apa? Karena ada penarikan yang lain lagi yang hadir di dalam diri kita. Ya, kalau tadi kemauan kita tidak kita serahkan kepada kemauan Allah, maka Roh Allah mundur. Yang membuat Roh Allah mundur itu karena ada kehadiran suatu penarikan yang lain. Ya, untuk mana ia boleh menyambutnya, maka itu adalah penarikan dari setan. Jadi lihat di dalam dunia ini ada dua kerajaan, kerajaan Allah atau kerajaan setan. Kalau kita menolak kuasa dari kerajaan Allah, maka berarti ada kuasa kerajaan yang satunya yang memenangkan kita, ya. Jadi kita harus selalu merenung dan harus waspada, harus mawas diri. Jangan kita melihat orang lain, kita lihat diri kita. Sehingga pelaku dosa sama sekali tidak merasakan kesadaran menyesal, ya, tidak bertobat dan akibatnya tidak diampuni. Ya, kita udah belajar ya tentang bertobat itu harus ada penyesalan, harus tahu salah, harus punya kesadaran, ya, sadar, menyesal, ya, terus mengakui dan memohon ampun, baru ada pertobatan. Nah, di sini sehingga pelaku dosa sama sekali tidak merasakan kesadaran menyesal. Nah, jadi kalau dia tidak merasakan kesadaran menyesal, maka tidak akan pernah ada permohonan pertobatan. Kalau tidak pernah akan ada permohonan pertobatan, maka tidak pernah akan ada pengampunan. Orang ini dibiarkan kepada dirinya sendiri, mencintai kegelapan lebih besar daripada terang. Ini adalah masalah dari beribu-ribu orang di waktu. Ya, jadi saudara, apakah saudara mau jadi bagian dari orang-orang yang beribu-ribu di waktu ini? Mari kita renungkan saudara. Ya, nah itu bacaan dari Review and Herald Juni 29 tahun 1897, ya. Ada dua poin besar dalam bacaan, ya. Yang pertama, orang yang berulang-ulang kali ditarik oleh juru selamatnya dan yang melalaikan amarannya yang telah disampaikan tidak berserah diri sesuai keinsafannya untuk bertobat serta tidak mau mendengar akan berada dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Ini poin yang pertama dari bacaan tadi, ya, menyadarkan kita untuk jangan memandang mudah, ya. Ini yang dari 2 minggu yang lalu, ya. Jadi jangan kita memandang mudah. Kenapa orang ini berkali-kali ditarik sama Tuhan tapi tetap saja menolak? Karena apa? Karena dia memandang mudah, memandang ringan, ya, memandang murahnya roh itu akan memimpin kita pada penyelesaian pekerjaan di depan, ya. Bacaan yang lebih lengkap saudara bisa dapat 2 minggu yang lalu, ya. Yang berikutnya
ada satu penarikan lagi yang lain yang menyambutnya. Maka itu adalah penarikan dari setan. Ini dua hal ini yang harus kita selalu waspadai ya. Bahwa bila kita terus saja melalaikan amaran seperti di poin pertama, ya, kita terus saja meremehkan, memandang sederhana, ya, terus saja berkali-kali menolak tawaran-tawaran dan akhirnya roh Allah itu meninggalkan, maka kita dapat akhirnya kita akan menjadi bagian yang kedua. Ya, kita akan ikut di dalam penarikan yang kedua dari setan dan kita akan menjadi agen-agen yang potensial. Ya. Jadi, saudara-saudara, kalau roh Allah sudah ditarik dari kita, maka kita akan menjadi agen-agen yang potensial. Ya, ingat seperti tadi kalau kita tidak mau menyerahkan diri kita, kita tidak membiarkan kita dikendalikan oleh roh, maka dikatakan kita akan diselewengkan. Ya. Nah, kalau memang sudah sampai kita benar-benar diselewengkan, kita akan menjadi agen-agen yang potensial. Dan pada pekerjaan yang paling terakhir ini, hal yang paling dibutuhkan oleh setan adalah menggagalkan kemunculan 144.000. Maka selain dari ia terus menanamkan kecintaan terhadap diri sendiri, ya, yang merupakan dosa-dosa individu-individu, ya. Jadi selain setan itu menanamkan ke individu-individu kecintaan terhadap diri sendiri, ya, tidak mau meninggalkan kepentingan diri sendiri, terus saja ya mempertahankan semua kebiasaan-kebiasaan. Ia juga mendorong agar pekerja-pekerja atau agen-agen yang ia dapatkan ini untuk menghalangi pekerjaan dari keluarnya 144.000. Jadi hati-hati saudara, kita semua adalah orang-orang yang berpotensi menjadi agen-agen. Jadi setan bukan hanya mempengaruhi kita supaya kita secara individu-individu jatuh, tapi setan punya misi yang besar yaitu adalah apa? Supaya tidak muncul 144.000. Ya, salah satunya yang saat ini sedang berkembang adalah melalui tawaran persatuan, ya, dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan. Dengan demikian mereka-mereka yang menipu, yang memiliki tipu di mulut akan bersatu dengan gandum murni dan akhirnya gandum-gandum akan terimpit dan mati. Secara lengkap saudara bisa baca di dalam tulisan kita pelajaran 2 minggu yang lalu. Ya, saudara, jadi kita semua akan berpotensi menjadi agen-agen potensial miliknya setan. Hati-hati ya, agen-agen milik setan ini tujuannya adalah apa? Untuk menggagalkan munculnya 144.000. Mungkin ada yang bertanya, 144.000 kan tidak akan mungkin tidak muncul, tetap muncul. Benar, tetap muncul. Tapi artinya dengan kegagalan dari diri kita, kita menjadi agen-agen yang potensial. Artinya apa? Posisi kita akan digantikan oleh orang-orang yang lain. Ya, 144.000 tetap muncul, tapi kita tidak berhasil. Ya, mari kita lanjut. Dari hal-hal peringatan jangan meremehkan dan memandang ringannya kepemimpinan roh Allah bagi kita dan bahaya mengancam yang tidak disadari, kita akan lanjut mempelajari dari contoh-contoh umat Allah di masa lalu. Oke, Dela, lanjut ke pembelajaran kita yang berikutnya. Ya, saudara, jadi masih nyambung dengan pembelajaran ini, ya. Bacaan yang berikutnya kita akan melihat tentang dari contoh-contoh umat Allah, ya. Bagaimana jangan kita meremehkan, jangan kita sekali lagi menolak panggilan-panggilan berkali-kali dari roh Allah. Jangan kita mendukakan roh, ya. Jangan kita biarkan diri kita diambil oleh agen yang lain, ya, tarikan yang lain yaitu dari setan. Jadi hati-hati saudara, kita potensi sekali untuk diselewengkan oleh setan kalau kita tidak mau berserah dan membiarkan diri dikendalikan oleh roh Allah. Bacaan ini contoh yang nanti kita akan sama-sama baca, kita lihat bagaimana orang-orang yang berjuang ya untuk lepas dari kehilangan, ya, lepas daripada potensi kehilangan kesempatan. Mari kita baca. Yang pertama dari pengalamannya Yakub. Ya, saudara-saudara, kita semua adalah contoh saingan dari Yakub ya. Jadi kalau kita contoh saingan daripada Yakub, maka pengalaman Yakub harus kita pelajari dengan baik-baik.
Karena Yakub juga bagian dari orang-orang yang berpotensi hilang, ya. Tapi dia tidak mau membiarkan dirinya hilang. Mari kita belajar. Dia tidak mau membiarkan dirinya berada di dalam kategori atau kelompok yang tadi yang kita belajar adalah budak-budak. Dia mau keluar, dia mau jadi anak-anak Allah. Mari kita dorong diri kita untuk sama seperti bagaimana perjuangannya. Yang nomor 5. Saudara-saudara, saya pertama ini akan menampilkan kepada saudara pengalamannya seorang Yakub, ya. Seorang Yakub ini dia berjuang bagaimana supaya dia tidak membiarkan dirinya dijerat oleh tarikan daripada setan. Mari kita ikuti ya, bersama-sama kita baca. Ya, Yakub, ya. Jadi catatan, mari kita baca. Bacaan ini hendak membangunkan, menyadarkan kita bahwa Allah tidak melicinkan ataupun melebarkan jalan yang kasar, berbatu-batu dan sempit. Jadi ingat, ya, Tuhan tidak melicinkan. Saudara, pelajaran ini jangan Anda harap bahwa pekerjaan yang Tuhan akan lihat persiapkan di jalan di depan itu perjalanan yang ringan. Jadi jangan anggap remeh. Ya, jangan kita setiap tarikan dari roh Allah kita tunda-tunda, kita biarkan nantilah, nantilah, nantilah. Jadi jangan kita berharap bahwa perjalanan ke depan itu akan dilicinkan atau dilebarkan jalan kasar yang berbatu dan sempit itu oleh Tuhan. Ya, mari kita baca pengalaman Yakub. Yakub tidak sempurna dalam tabiat. Ya, jadi kita lihat dibuka dengan kata sempurna dalam tabiat. Apakah kita sempurna dalam tabiat? Jawaban kita kepada ayahnya, saudara laki-lakinya, jiwanya sendiri, dan terhadap Allah. Jadi Yakub ini bukan orang sempurna, saudara. Ya, kita adalah contoh saingan dari tidak sempurna tabiat. Ilham dengan setia mencatat kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh baik, ya. Jadi Ilham itu mencatat tokoh-tokoh yang dengan baik. Mereka dikenal oleh kemurahan Allah. Jadi ada kemurahan Allah di dalam diri tokoh-tokoh yang baik, ya. Jadi bukan karena usahanya mereka, tapi ada kemurahan Allah. Memang kesalahan-kesalahan mereka lebih jelas digambarkan daripada kebaikan-kebaikan kali dikalahkan. Nah, kita lihat di sini yang dikatakan oleh Nyonya ini bukan hanya Yakub, tapi semua orang-orang yang tokoh-tokoh baik tadi itu dibilang sering diserang. Jadi mereka sering dikalahkan juga sama kayak kita sering dikalahkan, ya. Tapi apakah putus asa? Ya, mari kita ikuti. Tetapi mereka mau belajar di sekolah Kristus. Nah, ini yang membuat hal yang harus kita pelajari. Mereka juga sering dikalahkan, tapi mereka mau belajar di sekolah Kristus. Maukah kita belajar di sekolah Kristus, saudara-saudara? Ya, saudara-saudara, saudara-saudara yang pernah kalah di dalam perjalanan hidup ini. Maukah saudara belajar di sekolah Kristus? Kalau saudara mau belajar di sekolah Kristus, maka saudara akan juga jadi, ya, sebagaimana tokoh-tokoh yang baik yang barusan kita baca, termasuk Yakub, ya. Jadi ini janjinya Nyonya, bukan janji Nyonya, janji Tuhan melalui Ellen G. White. Kalau saudara mau belajar di sekolah Kristus, walaupun saudara juga bagian dari orang-orang yang sering dikalahkan, sebagaimana dijanji yang Tuhan berikan kepada orang-orang tokoh-tokoh di masa lalu, itu saudara akan mendapatkan janji yang sama. Mari kita terus. Kalau saja tokoh-tokoh ini dihadirkan kepada kita tanpa kesalahan, ya, tokoh-tokoh artinya bukan hanya Yakub, tokoh-tokoh baik yang banyak ditulis di dalam Alkitab, ya, itu dihadirkan kita tanpa kesalahan. Katanya kalau dihadirkan tanpa kesalahan,
maka itu akan cenderung mengecilkan hati kita. Jadi membuat kita minder kalau memang itu dihadirkan dengan orang-orang yang sempurna. Tapi tidak. Tuhan tampilkan dengan banyak contoh-contoh orang-orang yang banyak salah. Ya, Daud dengan segitu banyaknya salahnya. Ya, itu ditampilkan kepada kita. Petrus dengan segitu banyak salahnya. Ya, Lot dengan segitu besarnya kesalahannya, Harun dengan segitu besar kesalahannya, ya semuanya itu menyadarkan kita bahwa kita nggak boleh kecil hati, ya kita masih punya kesempatan asal kita mau apa? Mau belajar di sekolah Kristus, sebagaimana mereka menang, ya pada akhirnya mereka menang karena mereka mau belajar di sekolah Kristus. Kita lanjut. Tetapi untuk membandingkan dosa-dosa dan kesalahan umat manusia di sana, dihadirkan satu karakter sempurna. Nah, jadi sebagai alat bandingnya kepada orang-orang yang tadi banyak salah itu, ya Tuhan tampilkan satu tokoh karakter, ya. Kayak kalau kita lihat kayak seperti sinetron gitu, ada tokoh paling baiknya, ya, yaitu putra Allah yang menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan dan berjalanlah seorang manusia di tengah-tengah anak-anak manusia, ya. Jadi satu tokoh yang menjadi center pembanding, ya, terhadap orang-orang yang tadi sudah pernah jatuh. Inilah dengan dia membandingkan dirinya, kejatuhannya dia, terus dia mencoba membandingkan dengan karakter sempurna ini, yaitu Yesus, ya, maka mereka sedang melaksanakan suatu sekolah Kristus, ya. Yakub mengambil berkat yang ditunjukkan bagi saudara laki-lakinya dengan cara menipu. Allah telah menjanjikan hak kesulungan baginya dan janji itu akan dipenuhi dengan waktunya kalau saja ia mau menunggu, ya. Jadi Yakub ini artinya melakukan penipuan itu karena Yakub gak sabar. Padahal Tuhan bilang di sini, kalau kamu mau menunggu, Tuhan akan berikan. Tapi Yakub menipu itu dalam rangka mempercepat janji tersebut. Jadi sebenarnya Yakub ini sama kayak Musa. Ya, Musa disuruh bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia pakai cara-caranya sendiri dulu. Ya, tetapi seperti banyak orang yang sekarang mengaku menjadi anak-anak Allah, ia kekurangan iman dan ia berpikir ia harus melakukan sesuatu sendiri gantinya membiarkan persoalan itu ke tangan Tuhan. Jadi sama kayak Musa, ya pengalamannya sama persis kayak Musa, ya. Saat menyendiri menempuh perjalanan ia sangat terpukul dan berkecil hati. Jadi dia rasa bersalah sekali atas perbuatannya. Namun Allah tidak meninggalkan Yakub. Saudara-saudara, kalau saudara terpukul dan berkecil hati, saudara ingat sama bacaan ini bahwa Allah tidak meninggalkan Yakub. Kemurahannya masih diulurkan kepada hambanya yang bersalah dan tak percaya. Meskipun ia akan mengizinkan penderitaan datang ke atasnya sampai ia bisa belajar berserah. Ya. Jadi kemurahannya masih diulurkan kepada hambanya yang bersalah dan tak percaya. Meskipun ia akan mengizinkan penderitaan datang ke atasnya, sampai ia bisa belajar berserah. Jadi kalau kita adalah Yakub, maka saudara harus sadar. Saudara akan menjalani sebuah pengalaman diizinkannya penderitaan datang di dalam diri saudara. Supaya apa? Supaya melalui izin penderitaan yang datang di dalam diri saudara, ya saudara tersiksa, saudara menderita segala macam, memang menyakitkan, tapi itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Supaya apa? Kita belajar berserah, ya. Kok belajar berserah? Nah, kita lihat Yakub dia menipu kakaknya. Itu dia tadi dijelaskan dia tidak berserah. Kalau dia berserah dia menunggu. Tapi karena dia pakai caranya sendiri dia nipu. Nah, cara sendiri yang menipu itu cara dengan pikirannya sendiri. Jadi Tuhan biarkan semuanya terjadi kesusahan-kesusahan perjalanan hidupnya Yakub supaya apa?
supaya Yakub belajar bagaimana yang namanya berserah, supaya Yakub belajar tidak mengandalkan dirinya, karena dia kejatuhannya dia, kesalahannya dia, ya sampai dia harus keluar dari rumah bapaknya, lari daripada kakaknya, itu adalah apa? Akibat daripada dia tidak berserah. Dia menjalankan semua rencana dengan pikirannya sendiri. Jadi dia harus belajar akibat dari menggunakan pikirannya sendiri. Dan kita juga harus belajar menggunakan pikiran kita sendiri. Kita harus belajar akibat-akibat dari menggunakan pikiran kita sendiri. Tuhan dengan penuh kemurahan dan belas kasihan menyatakan dengan tepat apa yang Yakub perlukan. Yaitu apa? Seorang juru selamat. Ya. Jadi demikian juga kita. Dalam kondisi kita lagi diizinkan ada penderitaan di dalam diri kita, ya, di dalam pendidikan supaya kita belajar berserah, kita butuh seorang pembantu kita untuk lepas dari penderitaan kita, yaitu seorang juru selamat. Lanjut, lelah dengan perjalanannya, sang pengelana itu pun berbaring di tanah dan dengan batu sebagai bantal. Dan sementara ia tertidur, Tuhan memberikan satu penglihatan padanya. Ia melihat sebuah tangga terang dan bercahaya, yang dasarnya terletak di bumi sementara puncaknya di sorga. Di atas tangga ini para malaikat naik turun, dan di atasnya ada Tuhan yang penuh kemuliaan, yang berbicara kepada Yakub dalam kata-kata penghiburan yang indah. Ia meyakinkan Yakub bahwa ia berada di bawah penjagaan ilahi dalam pelariannya dari rumah. Saya ulangi, ia meyakinkan Yakub bahwa ia berada di bawah penjagaan ilahi dalam pelariannya dari rumah, dan bahwa negeri yang ditujunya untuk pengasihan dan sebagai seorang pelarian akan diberikan kepadanya dan anak cucunya. Signs of the Time, 31 Juli 1884. Saudara-saudara, saudara lihat ya, Yakub tidak dibiarkan sendirian di dalam perasaan bersalahnya. Ya, Yakub dikasih satu mimpi bahwa melalui dirinya akan ada jembatan, merupakan jembatan. Dirinya adalah jembatan bagi bumi dan surga. Ya, saudara, secara perlahan-lahan saudara bisa mengikuti bagaimana, ya, saudara jangan memandang pekerjaan Tuhan itu ringan. Jangan saudara memandang pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan cara-cara kita, ya. Karena kita memandang ringan banyak sekali hal-hal yang kita jalani perjalanan sisa hidup ini dengan cara-cara kita, ya. Dan banyak sekali kegagalan-kegagalan yang kita hadapi, dan semua kegagalan-kegagalan itu bahkan ada yang membuat kita sangat-sangat menderita. Itu adalah semua sarana-sarana yang Tuhan biarkan hadir di dalam perjalanan hidup kita supaya kita belajar berserah. Ya, pengalaman Yakub ini harus kita sama-sama renungkan. Pengalaman Yakub mungkin lebih luas lagi kalau saudara baca ya di dalam Alfa dan Omega. Di sana tentang bagaimana dia juga ditipu oleh Laban, semuanya itu adalah perjalanan hidup. Dan pengalaman yang sama seperti Yakub itu ditipu oleh Laban dan segala macam, itu adalah perjalanannya. Kita juga sebagai contoh saingan dari Yakub. Jangan patah semangat, jangan kecil hati, saudara. Tadi kita baca di atas, Dela boleh ke atas. Sebelum kita lanjut, ada dia kecil hati. Ya, tuh, kita lihat di situ. Saat menyendiri menempuh perjalanan, ia sangat terpukul dan berkecil hati. Namun Allah tidak meninggalkan Yakub. Nah, saudara, di sini ada satu contoh di mana Allah tidak meninggalkan Yakub. Jadi kalau kita contoh dari saingan daripada Yakub, maka di saat kita merasa kecil, di saat kita merasa terpukul, ya, Tuhan juga
bagaimana kepada Yakub, dia tidak akan meninggalkan kita. Asal apa? Asal tadi kita sudah baca di renungan, ya. Asal jangan dianggap kehadiran Tuhan itu beban. Kalau di masa lalu Tuhan hadirnya secara fisik, di masa sekarang Tuhan berbicara sesuai Ibrani 1 ayat ayat 2, ya. Di akhir zaman Tuhan berbicara melalui anaknya. Jadi artinya kehadirannya Tuhan adalah melalui buku-buku, ya. Jadi kalau saudara saat menyendiri menempuh perjalanan, ia sangat terpukul dan berkecil, namun Allah tidak meninggalkan Yakub. Nah, namun Allah tidak meninggalkan Yakubnya adalah dalam bentuk apa? Di akhir zaman ini dalam bentuk buku-buku di depan Anda. Ya, ada website, ada tulisan-tulis, dan ini semuanya akan memberikan satu hiburan kepada saudara. Tapi jangan saudara anggap semua tulisan yang nyawet tersebut adalah beban. Ya, jangan Anda anggap sebagai itu siksaan. Kalau saudara anggap itu siksaan, maka tidak akan ada satu pengalaman Yakub yang Yakub yang sebenarnya itu tidak akan pernah ada di dalam diri saudara. Saudara bisa jadikan pengalaman Yakub itu di dalam diri saudara kalau saudara menjalaninya sama seperti yang Yakubnya yang aslinya, yaitu dia membiarkan Tuhan hadir dan ia menikmati kehadiran Tuhan. Dia merasa beruntung dibantu Tuhan. Jangan sampai saudara merasa tersiksa dengan tulisan-tulisan Ellen G. White dan Victor Luther. Karena di akhir zaman ini jangan saudara berpikir bahwa akan ada malaikat yang datang di hadapan Anda. Ada Yesus yang akan ada di depan saudara, akan ada tangga di dalam mimpi saudara, tidak ada. Yang ada hanya Ellen G. White dalam bentuk buku-buku dan Victor Luther dalam bentuk buku-buku. Selama buku-buku dan tulisan-tulisan ini tidak Anda manfaatkan, maka saudara tidak mendapatkan penghiburan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita contoh yang kedua, kita lihat dari seorang Petrus, ya. Sementara kita berharap kepada Tuhan, setan tidak memiliki kuasa atas kita. Nah, ini judulnya, ya. Sementara kita berharap kepada Tuhan, setan tidak memiliki kuasa atas kita. Jadi setan itu punya power itu hanya sejauh kita. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa hanya karena persetujuan dari kita lah setan bisa masuk. Ya sama juga roh Allah juga kalau kita berikan persetujuan baru dia bisa masuk. Tapi selama kita tidak memberikan persetujuan baik kepada setan ataupun kepada Tuhan, kedua-duanya tidak akan masuk. Kita lanjut. Ya, ayat yang kita bisa baca di sini Ellen G. White berikan melalui 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya. Jadi ingat kata-kata ini, jangan orang menyangka dirinya berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi artinya ada potensi orang-orang ini bisa jatuh. Ya. Tapi orang itu merasa dirinya berdiri, padahal ia jatuh. Tepat sebelum Petrus jatuh, Kristus berkata kepadanya, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Betapa besarnya persahabatan juru selamat bagi Petrus. Betapa penuh belas kasihan peringatannya. Namun peringatan itu ditentang. Jadi peringatannya Tuhan itu dianggap remeh oleh si Petrus. Ya, dalam kemandiriannya, Petrus mengatakan dengan yakin bahwa ia tidak akan pernah melakukan apa yang telah diperingatkan Kristus kepadanya. Tuhan, katanya, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Kepercayaan dirinya terbukti menghancurkan. Ya, ini kita ambil pelajaran yang kedua, ya, dari Yakub. Ya, jangan kembali lagi sesuai renungan kita yang tadi. Ya, jangan memandang ringan perjalanan yang di depan. Ya, pengalaman dari Yakub tadi dia cara-caranya sendiri. Ya, sebenarnya juga dengan cara contoh yang sama dari cerita Musa.
awalnya dengan cara-caranya sendiri. Nah, ini sekarang kita ambil dari cerita Petrus. Petrus juga demikian, memandang remeh peringatan Tuhan. Untung dia tidak langsung dibinasakan. Ya, kita baca di sini kepercayaan dirinya terbukti menghancurkan Petrus. Ya, apakah hancur Petrus? Kita lanjut. Ia mencobai setan untuk mencobainya. Jadi dia nyoba-nyoba itu, artinya dia ngetes. Ya, kesombongannya Petrus ini dia ngetes. Dan ia jatuh ke dalam tipu daya musuh yang licik. Ketika Kristus sangat membutuhkannya, ia berdiri di pihak musuh dan secara terbuka menyangkal Tuhan. Padahal pada saat itu Tuhan sedang membutuhkan hiburan daripadanya. Tapi ia berada di pihak musuh. Untung saja Petrus tidak dibinasakan waktu saat itu. Kenapa? Karena Petrus hanya melawan anak manusia. Dia bukan melawan anak Allah. Sedangkan kita sekarang, kita tidak lagi berhadapan dengan anak Allah, anak manusia. Tapi kita berhadapan dengan anak Allah. Jadi kalau kita sekarang meremehkan firman Allah, itu sama saja kita meremehkan anak Allah. Ya, itu adalah Yesus. Yesus adalah firman. Jadi kita tidak akan dipersamakan dengan Petrus karena Petrus hanya melawan anak manusia. Lanjut. Namun bahkan ketika Petrus menyangkalnya, Kristus menunjukkan bahwa ia masih mengasihinya. Di ruang pengadilan dikelilingi oleh mereka yang menuntut nyawanya, Yesus memikirkan penderitaannya. Murid yang bersalah dan menoleh ia memandangnya. Dalam pandangan itu Petrus membaca kasih dan belas kasihan juru selamat. Dan gelombang kenangan menyerbunya. Ia melihat bahwa ia melakukan hal yang telah ia nyatakan tidak akan ia lakukan. Sekali lagi, ia memandang gurunya dan melihat tangan yang tidak senonoh terangkat untuk menampar wajah. Karena tidak tahan lagi dengan pemandangan itu, ia bergegas dengan hati yang hancur dari ruang pengadilan. Tepat di tempat Yesus mencurahkan jiwanya dalam penderitaan, Petrus tersungkur dan berharap agar ia mati saja. Seandainya Petrus dibiarkan sendiri, ia sudah pasti akan kalah. Ya, jadi sama seperti Yakub tadi, pada saat dia merasa bersalah, kalau dibiarkan, ini orang dua ini akan binasa dan pasti dia akan kalah. Namun pribadi yang datang berkata, Bapa, aku tahu bahwa engkau senantiasa mendengarkan. Pribadi yang berkuasa menyelamatkan, menjadi perantara baginya. Kristus menyelamatkan sepenuhnya semua orang yang datang kepadanya. Nah, saudara, ya, pengalaman cerita Yakub, cerita Petrus ini kita harus selalu renungkan. Banyak orang dewasa ini berdiri di tempat Petrus berdiri ketika dengan percaya diri ia mengatakan bahwa ia tidak akan menyangkal Tuhan. Banyak orang yang dengan sombong mengatakan, kalau saya tidak akan mungkin lah, ya. Tapi pengalaman Petrus ini memberi pelajaran kepada kita, jangan tinggi hati, jangan sombong. Dan karena kecukupan diri mereka, mereka menjadi mangsa empuk bagi tipu daya setan. Jadi kesombongan itu adalah sasaran setan. Mereka yang menyadari kelemahan, mereka percaya kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri. Lanjut. Dan sementara mereka memandang Tuhan, setan tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Nah, coba. Jadi kita harus selalu berada di pihak Tuhan. Bagaimana caranya di akhir zaman ini kita terus-menerus berada di pihak Tuhan? Artinya apa? Tuhan harus selalu ada di dalam jangkauan kita, ada di dalam tangan kita. Ya. Tuhan ada di dalam tangan kita, bagaimana caranya? Kan? Tuhan itu adalah firman. Ya. Maka Tuhan sekarang ini di akhir zaman berbicara kepada kita melalui anaknya. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan Ibrani 1 ayat 2, ya, melalui anaknya. Jadi artinya caranya memandang Tuhan adalah kita terus-menerus belajar membaca Yesus, ya, membaca firman Tuhan. Ya, kalau kita terus-menerus seperti itu, dikatakan setan tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Ya, ada beberapa pelajaran yang tidak akan pernah dipelajari kecuali melalui kegagalan. Jadi
Yakub, Petrus itu harus jalani kegagalan. Ya, mereka ini semua harus menjalani sebuah kesalahan, ya, suatu penderitaan. Karena melalui penderitaan itulah tadi pelajaran tentang berserah itu disampaikan kepada mereka, termasuk juga Musa. Ya, cuman dalam contoh ini saya tidak tampilkan. Jadi pembelajaran tentang kegagalan itu adalah sarana Tuhan untuk menyadarkan mereka tentang apa yang namanya berserah. Jangan gunakan kekuatanmu sendiri. Jangan menilai-nilai segala sesuatu dengan ukuran-ukuran dirimu sendiri. Jangan memandang perjalanan ke depan itu adalah jalan yang ringan. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan tidak akan membukakan jalan yang sempit. Tuhan tidak akan memuluskan jalan seperti yang tadi kita baca. Ya, Petrus menjadi orang yang lebih baik setelah kejatuhan. Jadi kejatuhannya itu adalah sarana yang paling baik untuk perjalanan pengalamannya seorang Petrus, seorang Yohan, Yakub, seorang Musa. Maka kalau mereka saja membutuhkan suatu peristiwa kejatuhan, maka saudara masa tidak mau supaya saudara juga bisa dibangunkan tentang bagaimana pendidikan pelajaran tentang berserah. Ya, kalau saudara menghindari terhadap penderitaan-penderitaan, artinya saudara tidak mau masuk di dalam pelajaran berserah. Seperti api memurnikan emas, demikian pula Kristus memurnikan umatnya melalui godaan dan pencobaan. Ya, jadi kita harus menjalani godaan dan pencobaan. Saudara-saudara, kalau kita punya godaan atau pencobaan, belajarlah dari pelajaran ini. Ingatlah bahwa ada pendidikan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ya, kita sering bukannya menerima, kita sering bersungut-sungut. Padahal itu adalah jalan Tuhan untuk memberikan pendidikan kepada kita. Kalau kita bersungut-sungut, maka Tuhan tidak berhasil dengan pendidikan. Kita harus seperti Petrus, seperti Yakub, seperti Musa. Kita jalani perjalanan pendidikan yang Tuhan berikan. Oke, kira-kira demikian. Dela, mungkin kita balik ke nomor 4. Sekarang kita mulai dari, ya,